Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga kesempatannya bisa membersamai saya dalam rangka aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Ini saya pelajari di modul 1.4 dalam pendidikan selalu bergerak angkatan 11. Baik ibu-ibu, tentunya yang pertama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam rangka silaturahim tentunya yang kedua, dalam rangka insya Allah ibu bersama saya kita belajar bareng ya Bu ya. Bukan dari saya yang paling pintar, bukan paling saya yang mengetahui, tapi kita sama-sama belajar. Tentunya ini juga materi sudah pernah dipelajari kalau ibu-ibu sudah masuk ke PNM, ada tentang budaya positif. Dan baru saja kalau tidak salah kemarin kita di RHK PNM mau kerja kita juga menggunakan budaya positif ya. Baik, salawat dan salam mari kita sanjungkan hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Di syafaat beliau yang akhir, amin ya rabbal alamin. Mohon izin ibu, saya ucapkan assalamualaikum, salam bahagia untuk kita semua. Ini salam yang selalu digaungkan di grup gerak, salam dan bahagia karena kita haruslah menjadi insan yang selalu bahagia apalagi menghadapi murid-murid. Baik Bapak Ibu, hari ini susunan acara insya Allah kita akan laksanakan ke depan. Yang pertama pembukaan, yang kedua kesepakatan forum diseminasi, kemudian dikasih speaking, presentasi, kemudian diskusi, dan tanya jawab serta berada di foto. Baik, kita mulai saja dengan pembukaan, membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ibu, ini kesepakatan forum diseminasi kita, ini yang sudah saya ajukan. Kira-kira ada yang mau ditambah atau cukup? Kita di sini menghargai siapapun yang bicara di sini, bukan hanya saja saya, tapi ibu-ibu juga boleh nanti berdiskusi, memberi komentar. Kemudian menjadi pendengar yang baik, serius tapi santai, hadir aktif, senang dan gembira. Silakan ibu bila ada keperluan boleh izin keluar, tidak perlu minta izin ke saya. Pastikan sementara HP dalam model saya. Ada yang perlu ditambahkan ibu? Cukup ya? Baik, kalau cukup, ini ada challenge sebentar. Boleh izin ibu-ibu kira-kira berani tahan dan semenit 30 detik. Senyum bersama saya, tapi senyumnya sama dengan teman ibu di sampingnya. Nah, boleh 30 detik ya. Kalau kita melihat teman kita kadang dari jauh ya senyum, tapi kalau kita berhadapan kita tuh nggak tahu bisa tahan nggak senyumnya ya. Boleh yang masih sendiri, boleh di sini ada di satu nih. Nah, ini dengan ibu diskusi, boleh pindah ibu, boleh sebentar. Dengan diskusi ya. Oke. Saya boleh saya berdiri ibu. Berdiri sebentar. Ya. Nah, silakan berhadapan dengan pasangan. Ya. 30 detik aja. Siapa yang sanggup sampai 30? Senyum tapi jangan saling tertawa ini ya. Siap. Seberapa jauh Anda mengenal wajah dari teman-teman kita ya. Boleh ya? Satu, saling berhadapan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jangan tatap terus. Ini senyum semua ya, gak ada yang ketawa ini. 30 detik, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat kita pahami dan terapkan dalam beberapa konsep ini yang akan kita pelajari. Maka kita pahami yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan sekolah dan kelas,
kemudian segitiga restitusi. Baik Ibu, yang pertama kita tentang disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Ibu semua? Kira-kira ketat atau apa? Ketat ya. Terus waktu Ibu seperti itu ya, sesuai dengan peraturan. Ya. Baik Bapak Ibu, disiplin positif kalau bisa didefinisikan adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi ujung-ujungnya adalah bertanggung jawab, tapi yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebaikan. Jadi yang penting adalah nilai intrinsik yang hadir dalam dirinya sendiri. Tanda kutip, ada keikhlasan, tidak ada keterpaksaan. Nah, itu ujung yang paling kita harapkan dari anak-anak adalah seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dengan disiplin positif kita nanti diharapkan anak itu bisa mengontrol. Kadang anak-anak walaupun ada peraturan itu tapi tidak bisa mengontrol diri. Ditambah lagi kalau misalkan anaknya emosinya tinggi. Nah itu yang kita harapkan mereka bisa mengontrol diri sendiri. Disiplin diri atau disiplin positif dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internalnya dari dalam diri dia, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi ada motivasi anak itu melakukan atau nurut sama kita. Ada yang memang terpaksa, ada yang mengharapkan pujian, ada juga atau menghindari hukuman. Jadi nanti kita akan belajar teori motivasi manusia. Dengan disiplin positif kita harapkan nanti akan menjadi lingkungan positif dan terakhirnya adalah menjadi budaya. Budaya berarti apa? Mengakar dalam kebiasaan gitu yang ada dalam diri kita. Diajar di Wandara mengatakan bahwa orang yang merdeka harus mempunyai self discipline. Artinya kalau kita merdeka untuk tidak bodoh, maka kita disiplin itu belajar. Kita merdeka dari misalkan obesitas gitu ya, maka kita harus disiplin untuk diet dan sebagainya. Jadi kalau menurut dia orang yang merdeka adalah mempunyai self discipline. Kalaupun dia tidak bisa, maka harus ada peraturan, harus ada penguasa lain. Siapa penguasa lainnya? Berarti peraturan yang membuat dia menjadi disiplin. Itu menurut diajar di mana. Sehingga disiplin positif pada akhirnya ujung-ujungnya pada tahap yang idealnya adalah kita menginginkan murid-murid kita menjadi profil pelajar Pancasila. Dan 6 dimensi ini kita harapkan ada pada diri anak-anak kita. Ibu yang pada akhir kita desain mereka seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita berangkat ke motivasi berarti manusia. Kurang lebih ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita akan tepat waktu. Misalkan di KMP ini ada hukumannya, kalau guru tidak tepat waktu, gerbangnya dikunci atau mendapatkan sanksi apa dari sekolah. Nah, guru yang hadir atau siswa yang hadir karena menghindari hukuman berarti motivasinya itu. Atau ada juga yang memang untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada anak itu yang patuh dengan peraturan tapi hanya karena ada imbalannya, ada hadiahnya. Nah, kedua dari motivasi ini adalah motivasi eksternal, ekstrinsik, berarti dari luar, ya, bukan dari dalam dirinya. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada integral dari dirinya, integrasi dari dirinya, bahwa dia ingin menjadi yang terbaik dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang ada. Jadi dia percaya bahwa tepat waktu itu baik bagi saya. Dia percaya bahwa belajar keras itu baik bagi saya. Dia percaya bahwa dia disiplin, saya akan menjadi orang sukses. Nah, kepercayaan itu nilai-nilai yang ditanamkan adalah dari intrinsik dari dalam diri. Nah, ini perlu waktu itu. Tidak simsalabim jadi tidak bisa. Perlu waktu, bahkan perlu pembudayaan. Tadi kita di awal ada budaya positif. Kita akan belajar ibu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau ada 6 murid yang suatu ketika melanggar peraturan yang kita buat itu, Mas, itu sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar mereka itu termasuk murid kurang lebih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk survival, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup berarti artinya apa? Yang diinginkan adalah kebutuhan fisik, fisiologis. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Itu 5 dari kebutuhan dasar. Lalu apa aja kira-kira inti-intinya bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kebesaran. Ini mah berarti sandang, pangan, papan. Kasih sayang berarti rasa diterima. Kadang anak ini untuk survival nggak ada masalah, tapi ketika dua-duanya orang tuanya kerja, dia tidak pernah diberikan perhatian, kasih sayang. Penguasaan, ada anak yang memang ingin berkuasa, ingin bisa mengontrol, ingin bisa mengatur. Ya, dan ada anak yang butuh kebebasan. Jadi di rumahnya dia dikontrol, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak bebas. Ya, ada seperti itu. Dan ada yang memang hanya untuk iseng, kesenangan. Jadi dia kalau misalkan ada temannya itu nangis, justru bukan ini, tapi senang gitu, iseng. Bermain umur Agustus dan kawan. Baik, Ibu, ada kasus seperti ini. Seorang guru namanya Bu Yasmin, guru wali kelas 6X, sedang bingung menghadapi ulas salah satu gurunya, yaitu kelas, yaitu namanya Bagas. Mengeluhkan bahwa Bagas seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti Bu Yasmin, kira-kira apa yang ibu bapak lakukan? Menurut teori tadi, kebutuhan dasar manusia 5. Jadi yang pertama kita lihat ya, kita analisa ya. Jika Bagas itu mengambil bekal makanan temannya karena lapar, maka berarti dia kebutuhannya survive. Jadi dia emang mungkin tidak dibawakan bekal, maka dia melanggar peraturan mengambil tadi. Ini alasan dia. Kebutuhan dasar dia yang tidak penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Akan tetapi jika ternyata dia senang temannya itu jadi memperhatikan dia, jadi bukan apa dia sebenarnya, tapi karena ingin diperhatikan, kemudian dengan begitu orang guru ini manggil orang tuanya, kemudian dengan begitu orang tuanya jadi perhatian, oh kamu kenapa begini berarti, maka yang ingin dibutuhkan oleh Bagas tadi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian jika analisanya adalah ternyata karena ingin menjadi hebat dan ingin temannya itu takut dan nurut dengan dia, maka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan atau kekuasaan. Jadi motivasinya beda-beda itu. Lalu analisa selanjutnya, jika ternyata merasa bosan, bahwa betul sih cuma telur, nugget telur, nasi uduk, bosan, akhirnya ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Mungkin karena terlalu sibuk jadi menunya itu aja, akhirnya kebutuhan dia akan kebebasan tidak ada, sehingga dia punya ide untuk mengambil temannya atau memaksa temannya bekal temannya untuk dimakan oleh dia. Dan terakhir adalah menikmati ekspresi teman-temannya yang iseng, ya, biar kesel, biar marah ya. Jadi itu sebenarnya kayak happy aja, lapar enggak, disayang orang tuanya iya, kemudian dia juga diperhatikan iya, cuman dia nggak punya, tidak ada bermain dengan orang tuanya gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu, boleh berdiri sebentar. Kalau ini saya bilang dor, Ibu dor lagi ke saya, gitu ya. Kalau saya bilang dor, Ibu dor lagi ke saya, bisa ya? Kalau saya bilang yang ini berarti otomatis Ibu Kalau saya bilang ini ping, Ibu bilang nggak kena, dua kali ya. Tapi semua itu efektif kalau saya dengan tangan kanan. Kalau di tangan kiri tapi tidak. Berarti fokusnya yang harus tadi. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Dor. Lagi. 1, 2, 3. Ping. Dor. Bagus, tepuk tangan dong. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke 5 posisi kontrol guru. Ibu, sebelumnya kita pernah merasakan di sini. 1, kita merasa bahwa kebutuhan orang sama. Padahal tidak. Bahkan pemberi kita ke anak kandung kita. Semua orang melihat hal yang sama, bahwa pikiran kita tentang suatu hal itu sama. Belum tentu orang pikiran pendapatnya beda.
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa maksa orang lain sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu. Tadi itu mengambil bekas buruk, tapi belum tentu kan ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengontrol. Gak bisa, kecuali kita memberikan kunci. Contoh, ibu ada orang masa kita punya emas 24 karat, kita simpan. Terus orang maksa membujuk, merayu, ya kita akan simpan. Kecuali ibu memberikan dengan ikhlas. Kemudian saya bisa mengontrol lain, kita tidak bisa mengontrol lain. Memaksa orang lain dengan bujukan gagal itu juga tidak bisa. Jadi yang terpenting adalah yang terakhir, model berpikir bahwa kita sebagai guru menang, murid sebagai murid itu kalah tidak. Tapi kita menang dan menang, win-win solution. Nah ini Bu yang terjadi. Saya juga mengalami, kita juga semua mengalami insyaallah, bahwa ada ilusi bahwa kita itu menganggap bahwa ini adalah benar. Ilusi mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid, ternyata tidak. Oke, anak-anak nurut dengan peraturan kita, tapi dalam hatinya kita nggak ada yang tahu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah bermanfaat. Contoh, itu kan penghargaan. Itu tahu nggak penghargaan bagi dia itu ternyata canggung. Kalau dia tidak dikasih penghargaan, dia tidak rajin, bisa jadi. Atau dengan penghargaan itu bahkan temannya jadi iri, sirik, dendam dan sebagainya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan datang. Kita menyalahkan dia, menisbahkan dia akan jadi kuat. Tidak juga. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa, kita itu sebagai guru selalu benar. Itu tidak juga. Itu sebuah ilusi. Kemudian baik. Di sini ada ilusi kontrol. Guru dapat mengontrol murid. Yang pertama, murid mempunyai hak memilih yang bisa dikontrol. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kita hanya bisa mengarahkan. Yang kedua, penjelasannya bahwa semua bujukan positif, kamu bagus itu efektif dan bermanfaat. Bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Kemudian murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Boleh. Kemudian murid bisa tergantung pada pendapat bujukan kita. Jadi kalau sudah tadi saya bilang, kalau sudah tergantung dengan bujukan kita, rayuan kita, hadiah kita, maka dia akan menjadi kecanduan dengan kita, ketergantungan dengan kita. Kemudian kritik dapat membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan orang tersebut. Menyalahkan murid tidak menguatkan, tetapi justru malah mengalahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Oh, saya selama ini disalahkan sama guru terus. Berarti saya salah, berarti saya bodoh dong. Saya tidak pintar dong. Saya tidak bisa dong. Akhirnya krisis identitas dan mereka merasa gagal. Kalau kita disalahkan terus, merasa gagal. Kita aja yang nggak tahu. Dalam diri mereka bahwa saya gagal, saya nggak bisa matematika seperti itu. Selanjutnya, ilusi kontrol. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang lama. Bisa memberontak sewaktu-waktu. Makanya ada berita ibu ya, dulu mohon maaf dibunuh dengan murid, dipukul dengan murid dan sebagainya, karena ada hal-hal yang di dalam diri dia suatu waktu meledak, memberontak. Kemudian memasang ledak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Baik ibu, tadi kita sudah belajar tentang ilusi mengontrol murid. Sekarang kita sebagai pengontrol ada 5 tipe. Yang pertama, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, ada salah satu yang terbaik. Kita lihat dia yang pertama. Penghukum. Guru percaya bahwa dia itu terbaik dengan cara dihukum. Kata-kata ini biasanya gini, kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya yang awal, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, ini ada suatu video yang ibu bisa lihat. Salah satu kontrol guru sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Ibu, itu adalah salah satu contoh posisi kontrol menghukum. Jadi kata-katanya adalah menghukum anak itu tanpa jeda, Pak. Jadi sehingga membekas di hatinya. Dia tanpa ada alasan untuk diungkapkan, alasannya kenapa terlambat, sudah langsung divonis. Kamu salah, kamu selalu terlambat, kenapa? Tidak dicari menggali alasannya kenapa terlambat. Posisi kontrol kedua Ibu, membuat rasa bersalah. Jadi guru itu dengan menggunakan intonasi yang lembut, tetapi sebenarnya dia menunjukkan bahwa anak itu bersalah. Kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tua mau tahu atas kesalahanmu? Atau bisa begini, kalau misalkan begini terus, nanti Pak Fauzi akan dipanggil kepala sekolah. Jadi seakan-akan mereka karena kelakuan mereka, perbuatan mereka akan menjadi bersalah karena gurunya dipanggil kepala sekolah. Kita lihat Ibu ya contoh video penerapannya. Posisi pembuat bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Baik Ibu, itu tadi adalah pembuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan kata-katanya lunak, nggak kasar, tapi menyalahkan anak itu karena mungkin ibunya nanti akan dipanggil kepala sekolah, disangka kita membina muridnya seperti itu. Yang ketiga Ibu, yaitu sebagai teman. Ini lebih lembut lagi, udah kayak CS, udah kayak bestie. Tapi ternyata dengan seperti itu anak jadi ketergantungan. Kita lihat ya, Ibu ya. Atau kita lihat deh kata-kata positifnya. Ayo belajarlah demi ibu. Di Bapak, ayo belajar dong di Bapak. Ya sudah kali ini nggak apa-apa, Ibu maafkan. Nanti Ibu beresin deh absen kamu misalkan, Ibu ya. Kita lihat ya penerapannya Ibu dalam posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Ini sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bikin senang. Demi ibu. Demi. Bisa kan? Ya salah Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Sampai diberesin absen. Kamu ini ada-ada saja. Jadi satu udah besti banget. Tapi nanti akan tergantung. Selanjutnya akan posisi kontrol pemantau Ibu. Biasanya mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi dia ada peraturan, dipantau. Jadi oh kamu nggak sesuai dengan peraturan ini. Itu kontrolnya seperti itu. Kita lihat penerapannya dulu ya. Ya. Pemantau. Ya, ini Ibu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. baik ya. Itu tadi adalah kontrol sebagai pemantau. Sekarang terakhir manajer. Manajer nanti dia akan mencari atau menggali apa yang hal-hal yang diyakini di kelasnya, peraturannya, sehingga dia akan memperbaiki dari dalam dirinya sendiri, dari internalnya sendiri. Kita lihat, dia akan mencari solusi sendiri. Ini posisi yang terbaik bagi kita sebagai guru untuk mengontrol murid. Sebaiknya seperti ini. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Ya, kira-kira bina sekolah yang sekolah mana yang perlu kamu Ya. tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Jadi dia mencari Kalau Naren bukan solusi bisa sendiri. di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu Ya, kita meringankan. bantu untuk memperluas solusinya. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Ya. Kira-kira akan mulai Tanya sekarang juga. kamu- Jadi tidak hanya solusi tapi Setelah apa sekolah solusinya. akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, jadi suruh lari ke lapangan, tapi digali motivasi instingnya lebih teratur. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Menurut Ibu, kira-kira kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya sih? Iya, betul sekali, Bu Nurlela. Keyakinan kelas dibuat dengan murid, melibatkan murid. Kalau peraturan kelas hanya wali kelas saja, satu arah. Sehingga dengan keyakinan kelas ini tidak hanya murid yang bertanggung jawab, murid yang mematuhi guru juga. Jadi jangan salah kalau misalkan keyakinan kelas dibuat, ada kita yang melanggar guru, maka kita juga bertanggung jawab atas kesalahan kita. Baik Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan yang secara universal di dunia ini ada. Kalau di Indonesia Republik Pancasila, ini Bu yang kita ada dalam Indonesia. Sedangkan ada organisasi di dunia juga ada toleransi agama. Hampir seluruhnya itu kebajikannya nilainya adalah sama.
yaitu tentang disiplin, mandiri, hampir seluruhnya sama. Nilai-nilai yang diyakini oleh manusia di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu, sebelum pembukaan keyakinan kelas, sebaiknya keyakinan kelas itu bersifat abstrak itu. Apa abstrak itu? Tidak terlalu rinci, jadi global saja. Kemudian berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Sedikit aja Ibu, nggak usah banyak-banyak, sesuaikan dengan kondisi kelas. Ya, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang sudah pernah saya lakukan dengan membuat sticky note. Kemudian ini berangkat dari peraturan. Jadi anak-anak ketika membuat sticky note, ini Bu, kata-kata mereka masih berupa peraturan, berupa kata-kata yang masih ada kalimat negatifnya. Sehingga kita buat menjadi peraturan yang membuat positif. Kemudian kita munculkan nilai kebajikannya. Sehingga setelah muncul ini, nanti mereka keyakinan mereka akan terkeluar dari sendiri. Mereka akan ingat. Contoh, membuang sampahnya sembarangan. Dan keyakinan apa yang dilanggar? Berarti keyakinan tentang kebersihan. Jadi kata-kata ini yang jarang sekali kita ada di kelas kita. Dan ini keyakinan ini harus kita yakini bersama satu kelas. Sehingga harapan kelas kita ini adalah bersikap positif. Muncul ini dari keyakinan kelas. Yang terakhir Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Contoh Bu, ada anak yang melakukan kesalahan tiba-tiba itu dijauhkan dari teman, dijauhkan dari kelompoknya. Apa yang kita harus lakukan? Diam saja. Dan kita tidak menanyakan atau bagaimana. Nah, hal-hal ini untuk mengembalikan mereka ke kelompoknya lagi, ke kelasnya lagi, ke temannya lagi, diterima lagi, itu adalah sebuah langkah yang disebut dengan restitusi. Nah, restitusi itu berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman biasanya tiba-tiba, contoh nggak ada peraturan, lari kamu 20 kali lapangan, itu hukuman. Kalau konsekuensi ada peraturan, ada sanksinya, dilaksanakan. Kalau restitusi tidak, dikeluarkan dari insting murid, internal murid untuk bisa mencari solusi sendiri. Ya, dengan solusi itu mereka bertanggung jawab apa yang mereka solusi mereka berikan. Nah, terkait 3 motivasi tadi Bu, yang tadi itu ya. Nah, ini yang di segitiga restitusi yang kita munculkan. Menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dan sesuai nilai-nilai kebaikan. Ada 3 tahap Ibu untuk menstabilkan atau membuat tahapan lagi restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini ada pada teori 5 kontrol tadi yang manajer sebenarnya. Nah, penerapannya kita akan lebih mengkerucut lagi menjadi segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu apa Bu? Yaitu untuk bahwa anak itu kita coba menstabilkan identitasnya supaya nanti mereka tidak menjadi individu yang gagal. Bahwa kita pahami mereka adalah sebagai individu yang baik-baik saja, sehingga kita akan katakan bahwa berbuat hal yang mereka langgar, misalkan mengambil makanan, marah-marah, ada hal yang manusiawi. Kenapa? Tidak semua mengalami seperti itu. Kita stabilkan dulu emosinya. Jadi jangan sampai mereka adalah identitas yang gagal, merasa bersalah. Kemudian kita katakan bahwa Bapak Ibu tidak tertarik masalah siapa tahu yang benar, tapi kita tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita cari solusi bersama-sama. Kemudian kita juga katakan bahwa jangan salah menyalahkan diri sendiri terus. Kenapa? Karena kalian juga bisa bersikap baik pada diri sendiri. Yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kita menganggap bahwa anak itu melakukan itu ada alasannya, maka kita akan validasi itu. Kira-kira kebutuhan kita kan juga belajar kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasarnya apa ya? Sehingga menjadi melakukan hal seperti itu, melanggar hal seperti itu. Maka kita akan cari tahu dulu tindakan salah dia itu kebutuhannya apa. Nah, kata-kata yang kita katakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kemudian juga maukah kamu belajar cara lain supaya kamu tidak harus memukul misalnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan. Setelah mereka tahu bahwa itu salah dan mereka meyakini bahwa itu tidak benar, maka kita kaitkan dulu dengan keyakinan yang ada di kelas kita yang tadi itu sudah buat kebaikan, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan. Kita tanyakan, menghormati teman, kira-kira sesuaikan dengan keyakinan kelas kita, gitu, seperti itu. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti itu kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian apa yang kita katakan? Kita tanyakan, apa nilai yang percaya di sekolah kita, di kelas kita. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Atau apa yang kamu rasakan misalkan kamu membuang sampah pada tempatnya, menjadi bersih, nyaman, dan sebagainya. Baik, ini ada satu praktik ya mungkin restitusi saya terhadap anak atau murid yang terlambat. Nah, ini suaranya kurang jelas ya. Mari kita ada di sini terlambat, masih ada mungkin alasannya. Ya, ditanya alasannya. Karena saya begadang dan sambil bermain dan di HP pada pulang tidur. Baik, ada tahu kalau tahu ya ditanyakan keyakinan kelasnya. Iya, penting kita disiplin, penting. Baik, ya, kita kuatkan bahwa disiplin waktu itu penting dalam membuat kalian. Akhirnya anak meminta maaf dengan sendirinya. Ya, kita minta solusi dari dia. Karena apa untuk mau berbagi supaya tidak terlambat. Tidak begadang lagi. Kami sudah benar. Nah, jadi kalau harus ya. Baik, kita juga pastikan kepada orang tuanya agar tidak terlambat. Seperti itu penerapan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terakhir dari saya dan kita semua mungkin berharap dengan materi ini kita menjadi guru yang bisa menerapkan konsep-konsep tadi sedikit demi sedikit, karena untuk menjadi anak-anak yang mengeluarkan motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya kayak tadi itu susah banget mengeluarkannya karena perlu latihan dan latihan sehingga mereka dengan sendirinya dengan keyakinan kelas mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Dari saya sekian. Bila ada pertanyaan boleh. Bila tidak ada, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kehadirannya. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Mohon izin saya tutup ya Bu ya. Baik, terima kasih. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sore-soreha. Sehat. Cerdas. Semangat. Pembelajar. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan berapa? Apa sifat hal-hal yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebaikan di kelas kita. Karena kita apa? Hari ini kita memasuki tahun ajaran baru. Jadi 1 tahun ke depan kita akan belajar metodologi bersama kalian dengan tertib dan sama. Jadinya perlu dong kita ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah membawa sticky note-nya. Silakan membawa sticky note, warnanya boleh, sama boleh. 1 sticky note berisi 3 hal yang boleh dilakukan di kelas. Kalian isi sesuai dengan pemikiran kalian, sesuai dengan keinginan kalian.
hal yang boleh dilakukan di kelas. 3 ya. Dan satu lagi yang tidak boleh dilakukan di silakan kalian tulis. Kalau di sekarang kurang lebih 2 menit ya. Silakan. Yang sudah ditulis, jadi silakan di sebelah sini yang boleh dilakukan ya. Pagi anak-anak. Semangat pagi. Ya, Bapak akan bacakan apa yang sudah kalian lakukan atau kalian tulis di bagian yang boleh dan tidak boleh dilakukan kelas. Tadi Bapak sudah baca yang pertama, datang tepat waktu, berarti termasuk kedisiplinan ya. Satu, datang tepat waktu. Kemudian yang boleh di sini tadi boleh mana tuh? Boleh mengajarkan teman yang kesulitan. Berarti apa? Membantu temannya. Membantu teman. Jadi boleh kan Bapak Wazi gini, menyayangi dan menghormati teman. Betul ya? Boleh nggak? Menghormati teman. Oke. Kemudian ada lagi tadi tuh izin ke toilet saat pelajaran boleh. Berarti apa tuh? Berarti apa? Meminta izin ya. Meminta izin harus ke toilet saja tuh bagaimana? Saat keluar kelas ya. Saat keluar kelas. Nah, kemudian hal yang tidak boleh, misalkan di sini yang tidak boleh ya, satu, yang tidak boleh bicara kasar, berarti tidak toksik ya. Tidak berbicara, tidak boleh berbicara secara kasar atau toksik. Nah, kemudian dua, tidak boleh buang sampah di kelas, nih ada nih. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tadi katanya ada di sini tidak boleh memakai HP. Nah, tidak boleh memakai ponsel gitu kan di kelas. Oke, kemudian tidak boleh bullying, ada nih, tidak boleh bullying, sama saja ya. Tidak boleh bullying. Tidak boleh bullying. Kemudian tidak boleh mencuri barang teman. Loh. Tidak boleh mencuri barang teman. Oke. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan di kelas. Kira-kira nih, kalau datang tepat waktu, itu berarti nilai kebajikannya nilainya apa? Kedisiplinan, betul. Kalau menyayangi dan menghormati teman, berarti rasa hormat. Apakah? Rasa hormat atau kasih sayang. Kasih sayang. 3, meminta izin, berarti apa? Kasih hormat juga ya. Kasih hormat juga. Sudah ada kasih hormat. Atau sopan santun. Boleh.
Oke. Kemudian tidak boleh berbicara toksik. Kemudian ini sama dengan menghargai. Nah ini nih, tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Nah, tidak boleh mencuri barang orang. Tidak boleh ini nih. Berarti apa? Tidak boleh mencontek misalkan, sama aja. Oke, baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah beberapa poin hal-hal yang diyakini oleh kalian di kelas kita sudah dilakukan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena ini yang membuat kalian, Fawzi hanya bisa menuliskan dan nanti kita akan buat peraturan ini, kita tempel di kelas. Berarti peraturan ini dibuat oleh bersama dan disepakati oleh bersama dan dilakukan oleh bersama, dipatuhi oleh bersama di kelas. Baik anak-anak sekalian, inilah tadi yang sudah Bapak Fawzi tulis. Beberapa hal nanti Bapak Fawzi akan baca dari keseluruhannya, keyakinan kelas yang sudah kalian tulis, mana yang boleh dilakukan di kelas, mana yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, karena ini kalian tulis berdasarkan keyakinan kelas kalian, keyakinan kalian yang ada di kelas kita, maka ini harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Tidak boleh ada satupun yang tidak mematuhi, karena ini dibuat oleh kalian sendiri, oleh kalian, untuk kalian yang dilakukan oleh kalian sendiri. Termasuk Bapak Fawzi, juga mematuhi peraturan yang kita buat di kelas ini. Setuju ya? Setuju ya? Oke, kalau setuju, Bapak Fawzi akan ketuk palu 3 kali dan kalian bilang sah. Oke? 1, 2, 3. Ini keyakinan kelas 6D start disepakati dan kalian akan melakukan untuk hari selanjutnya selama pembelajaran bersama dari 1 tahun ke depan. Siap mematuhi peraturan, siap kelas kita siap. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila.